Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses untuk pemirsa Ruang Siar Menoreh. Episode kali ini tamu yang hadir di studio kita Ibu Dr. Anda Marsudianti. Beliau adalah Ibu PAUD Kelurahan Banjar Asri. Saya sapa Bu Yanti. Ya. Apa kabar Bu Yanti? Baik, alhamdulillah. Diberikan komen dulu Bu untuk Ruang Siar Menoreh. Terima kasih saya aturkan kepada Ruang Siar Menoreh ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang seputar PAUD. Melalui podcast ini insya Allah nanti informasi-informasi penting akan sampai ke masyarakat. Amin. Apresiasi untuk Ruang Siar Menoreh. Terima kasih. Oke. Nah, untuk Bu Yanti, posisi Ibu PAUD itu kan predikat bagi kepala pemerintahan, kepala daerah, termasuk juga kan istri dari kepala desa. Saya nggak tahu ini kalau kepala desanya perempuan Ibu PAUD ya siapa, tapi pasti ada solusi ya. Nah, yang saya ingin tahu seberapa penting peran Ibu PAUD ini di kelurahan terhadap penyelenggaraan PAUD. Monggo Bu. Ibu PAUD untuk bergerak ataupun untuk melaksanakan program-programnya ini tidak lepas dari Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Ya. Nah, Gerakan Nasional PAUD ini merupakan upaya untuk memobilisasi sumber daya dari pusat sampai ke tingkat kelurahan dalam rangka percepatan dan perluasan PAUD yang bermutu. Ya, oke. Nah, kami selaku Ibu PAUD tentunya harus memotivasi para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan PAUD ini. Ya, ada ada untuk di tingkat kelurahan kita mulai dari lurah, kemudian BPK, PMK, Himpaudi, Satuan PAUD, Tendik PAUD juga tidak penting. Kalah pentingnya dari orang tua. Tua anak usia dini, dia termasuk di sekolah dasar. Kita jadi membutuhkan peran banyak pihak ya. Kita harus selalu berkoordinasi itu baik di tingkat PAUD maupun di tingkat sekolah dasar. Ya. Jadi ini perannya Ibu PAUD mengkoordinasikan, mendorong semua lembaga ini agar punya kepedulian terhadap penyelenggaraan PAUD. Perannya Ibu PAUD atau istri Pak Lurah. Oke. Sekarang Bu, saya ingin tahu kondisi PAUD di Kelurahan Banjar Asri. Mungkin bisa diceritakan berapa jumlah PAUD-nya, berapa jumlah anak didiknya, atau mungkin seberapa besar peran Pak Lurah di dalam memberikan anggaran untuk PAUD. Monggo Bu, ceritakan. Untuk di Kelurahan Banjar Asri ini ada lembaga PAUD itu ada 5 yang non formal, kemudian yang melekat di TK itu karena satu atap itu ada 2. Untuk TK-nya ada 3. Lajeng untuk pendidiknya jumlah terdaftar 194 anak. Lajeng pendidiknya yang terdaftar Tendik PAUD-nya itu yang terdaftar di SK Lurah itu ada 13. Kalau yang yayasan sendiri ya? Yayasan juga sendiri. Dari pihak kelurahan itu menganggarkan untuk kegiatan PAUD ini sejumlah 51.300.000. 51.300.000 rupiah. Ini untuk apa saja? Untuk KPE, kemudian dari lurah juga dari pemerintah kelurahan itu memberikan bantuan-bantuan. Jadi selain APE mungkin juga ini di Kelurahan Banjar Asri ini pemerintah sudah memberikan bantuan gedung PAUD. Gitu. Ya, itu gedung PAUD milik kelurahan di atas tanah kas desa. Itu ada dua. Yang satu di depan kelurahan, kemudian yang satu lagi di Isek. Dekat masjid itu ya. Belakang masjid itu bantuan dari pihak kelurahan juga. Berarti 51 juta termasuk honor.
Iya. Gitu ya. Iya. Tapi di luar gedung, Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau 51 kan tidak setiap tahun ya. Tapi kalau honor itu rutin. Untuk perhatian dari pihak kelurahan, di antaranya yang rutin itu 51, untuk honor, untuk bantuan APE, kegiatan rapat-rapat di kelurahan. Berarti tugas Ibu Bupati mengawal agar 51 juta ini ya paling tidak tetap atau naik setiap tahunnya demi kualitas penyelenggaraan PAUD. Oke. Sekarang Bu, yang sedang tren atau sedang Ibu kerjakan itu kan tentang mengawal atau mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Bisa disampaikan ke pemirsa Bu tentang ini gerakan ini konsepnya seperti apa, yang kemarin bagaimana, yang baru seperti apa? Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini yang merupakan episode 24 dari program Merdeka Belajar. Memang hal baru yang ini harus kita sosialisasikan ke semua satuan pendidikan, baik itu di tingkat lembaga, tingkat TK maupun tingkat SD. Nah, di mana tahun-tahun yang lalu itu ada beberapa sekolah yang menerima siswa kelas 1 itu harus sudah bisa calistung. Mensyaratkan. Iya, itu merupakan bukti keberhasilan mereka belajar di PAUD untuk masuk ke tingkat SD. Padahal seharusnya ini dengan transisi ini memang sekarang anak-anak masuk kelas 1 SD itu tidak harus calistung, Pak. Bahkan di tingkat SD kelas 1 itu pembelajaran masih seperti tidak jauh berbeda. Iya, namanya transisi dari PAUD ke kelas 1. Sehingga belajar itu dengan bermain. Sehingga anak-anak merasa senang, tidak, yaitu transisi dari TK. Jangan sampai di kelas 1 langsung duduk manis belajar yang sekarang jadi kelas 1, 2 bahkan program-program di SD masuk peralihan dari TK dari PAUD itu ada waktu 2 minggu untuk orientasi. Orientasi. Jadi konsep yang dulu orang tua kan bangga ya, anakku masih TK sudah bisa baca gitu ya, atau mungkin bahkan bisa ditarget harus bisa baca, nanti kalau nggak bisa baca nggak bisa masuk SD. Dulu kan begitu ya, persepsi dari masyarakat kita. Nah, dengan gerakan ini di Merdeka Belajar ini ternyata yang benar itu PAUD itu adalah tempat bermain, kan? Nanti ya tempat bermain, bersosialisasi dengan temannya, mengembangkan karakter dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah Ibu sudah mengkondisikan SD-SD ini Bu, bahwa mereka nanti ketika menerima siswa tidak mensyaratkan calistung? Sudah belum ini? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi tahun ini itu tidak ada sekolah yang mensyaratkan masuk ke SD harus bisa calistung. Gitu ya. Jadi karena itu PAUD itu pokoknya bermain sampai ke tingkat SD pun masih diawali dengan bermain, belajar dengan ini tugas pendidikan ya, pendidikan bagaimana memahamkan guru PAUD, memahamkan guru SD bahwa calistung tidak ditargetkan. Ini perubahan ini tidak mudah loh ini, karena mengubah konsep kan. Kalau sudah berarti Ibu ini mensosialisasikan kepada semua pihak ya. Iya. Pada
kepada pengelola PAUD, kepada orang tua, kepada SD yang nanti akan menerima siswa, agar tidak mensyaratkan calistung. Adapun anak itu sudah bisa baca, itu tidak masalah. Tidak boleh ditargetkan, tidak boleh dipaksa harus seperti itu. Oke, terima kasih Bu informasinya. Yang berikutnya, ya tolong disampaikan kepada pemirsa Ruang Siaran Menoreh agar gerakan ini dipahami oleh seluruh masyarakat. Di Banjarmasin kan sudah. Ya kan, disampaikan kepada pemirsa tentang gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini bisa dipahami oleh semua pihak. Monggo Bu, sampaikan kepada pemirsa. Terkait dengan transisi PAUD ini, kami berharap yang pertama kepada orang tua, monggo untuk tidak segan-segan mengantarkan putra putrinya untuk belajar di PAUD. Dalam artian agar anak-anak itu bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, sehingga nanti akan, karena untuk anak-anak yang di rumah mungkin tidak pernah bertemu dengan temannya, dengan belajar di PAUD itu dia akan berinteraksi dan rasa sosial dengan teman itu ada. Kemudian kepada para pendidik PAUD, saya juga berharap bagaimana Bapak Ibu bagian banyak yang ibu-ibu pendidik PAUD itu untuk selalu belajar, meningkatkan kompetensinya untuk menyampaikan atau bersama anak-anak PAUD itu, anak-anak itu senang, bagaimana anak itu tertarik. Nah, hal ini karena kadang-kadang ada istilahnya pun ada bintek ataupun ada diklat, tapi karena itu dananya terbatas, saya berharap dari para pendidik PAUD itu tidak henti-hentinya untuk belajar lewat internet atau lewat di sini banyak sekali materi-materi ataupun contoh-contoh pembelajaran yang anak akan menjadi senang belajar di PAUD. Jadi, kemudian untuk guru-guru SD juga demikian, selalu belajar dan selalu berkoordinasi dengan guru-guru PAUD yang ada di wilayahnya, karena saya percaya siswa-siswa yang di sekitar SD, PAUD di SD akan masuk di SD yang terdekat. Itu sekali lagi untuk selalu berkoordinasi, mungkin saling belajar untuk masuk di SD, karena masa-masa pertama, tahun-tahun pertama dari pendidikan di PAUD. Oke, terima kasih Bu Yanti. Himbauan untuk masyarakat, berarti masih ada ya di Banjarmasin anak yang belum masuk PAUD, masih ada? Masih Pak, masih harus kita sosialisasi agar anak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Terima kasih Bu Yanti kehadirannya di Ruang Siaran Menoreh. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Kami doakan Bu Yanti sehat, bisa mengemban tugas sebagai Ibu PAUD Kelurahan Banjarmasin dengan sukses mengantarkan proses pendidikan ini untuk mewujudkan generasi bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, siapa? Pak Edi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Nama Ibu Bu Titin. Siapa? Bu Titin. Terima kasih. Terima kasih kembali. Halo. Halo. Nama saya Mbak Amel. Siapa? Mbak Amel.
Gantian. Satu. Jangan lupa ya, kukunya dipindah ya. Yang makan Oh, gitu. Ya, pintar. apa? Ya, makan. Mbak Asih, ada nggak yang kain hatiku selalu gembira. masih sumuk, tambah sumuk ya, tambah banyak ya, tidak apa-apa yuk. Tadi adik-adik sudah belajar ke peternakan. Nah hari ini adik-adik akan melihat kata-kata belajar ikut juga pasti sudah mulai. Siapa yang sudah tahu huruf? Ada huruf apa saja ya? Ya adik-adiknya dulu. Hurufnya apa saja? Banyak sudah dulu. Nah, kakak-kakak belajar membaca. Ya, jari huruf disusun. Terus adik-adik di TK ada yang sudah belajar melihat gambar seperti ini sudah? Bisa? Oh iya, sekarang akan kita lihat bersama-sama. Ya, nanti ikut kakak-kakak. Kalau adik-adik sudah bisa, berarti sudah siap untuk SD ini. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama di sini ada gambar